Baik. Tiga, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang kita terima, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ala dzikrika, untuk menyebutmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini dan selanjutnya insyaallah taala, kita akan berbagi bagaimana tata cara haji dan umrah sesuai dengan petunjuk dan sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beribadah, terutama rukun Islam yang sangat besar, itu haji. Di dalamnya kita memerlukan dua perkara. Dan disinilah jihad. Jihad bin nafs, kita berjuang dengan jiwa kita karena butuh tenaga. Kemudian juga jihad bil mal, kita harus berjuang dengan harta kita. Karena kita tidak akan mampu berangkat kalau fisik itu lemah. Dan tidak mampu juga kita akan berangkat ke Baitullah jikalau kita tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya bekal dan modal. Maka satu keberuntungan bagi kaum muslimin yang Allah Azza wa Jalla takdirkan baginya untuk berangkat ke Baitullahil Haram. Entah itu melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang besar, atau melaksanakan ibadah umrah yang merupakan al-hajjul asghar, haji kecil. Dan kita berharap suatu keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, walaysa dzalika 'ala Allah bi'aziz, Allah Azza wa Jalla takdirkan tahun ini juga haji ada. Manasikul haj atau ibadah haji, inilah ibadah mahdhah,
murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inqiyad sirf kepatuhan, semata-mata kepatuhan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, wa dhullal lin nufus. Kita menundukkan jiwa kita, menundukkan diri kita. Kita keluarkan dari kita dari sikap gagah. Kita keluarkan diri kita dari kebiasaan sehari-hari ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah haji ini. Tidak ada bagian jiwa ini di dalamnya. Tidak ada. Dan bisa jadi ibadah haji ini dinampakkan oleh syaitan di hadapan manusia amalan buruk. Bahkan bisa jadi larang. Lebih-lebih ketika ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalarnya manusia terjadi di tengah melaksanakan ibadah haji itu. Dan ingat, iblis dan syaitan akan selalu bagaimana menggoda manusia untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih ini apa? Butuh tenaga dan butuh uang. Dan uang tidak sedikit, harus besar. 40 juta itu minimal. Belum kita menghitung belanja. Apalagi yang harus menggunakan haji furada, VVIP, dia harus butuh 200-300 juta. Tapi ingat, berhaji, jiwa ini pasti akan terpanggil dengan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa'adzim fin nas ya bil hajj ya'tuka rijalan. Wa'adzim fin nas bil hajj. Umumkan di tengah-tengah manusia ini akan haji itu. Saya manusia akan berdatangan. Nah, syaitan berusaha akan menghalangi manusia dari jalan yang agung ini. Demikian juga jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang iblis, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu, penyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, terus mempelajari manasik ini, mengajarkan manasik ini, mengingat-ingat manasik ini, dan mengingatkan umat ini akan manasik ini. Nah, di sini kita akan pelajari a'mal al-hajj, amalan-amalan haji khususnya tamattu', ya, beserta adab-adabnya, hukum-hukumnya yang dikumpulkan dari dalil-dalil agama yang kuat dan yang jelas. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik mendapatkan pemahaman tentang manasik haji yang agung ini. Poin pertama, rukniyatul hajj fid din. Haji merupakan rukun agama. Maka lihat, di dalam Al-Quranul Karim, satu surat sempurna namanya suratul hajj. Ya, satu surat sempurna namanya suratul hajj. Dan ayat haji di dalamnya
24 sampai 37. Kemudian di dalam suratul Baqarah ada ayat tentang haji di dalamnya. 124 sampai 127. Kemudian 158, 196, 203. Dalam surat Al-Imran 96, 97. Dalam surat Taubah ayat 3 ayat 9. Dan Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, dan dikumpulkan oleh sebagian murid beliau dan para ulama kita dalam 3 jilid disebut Manasikul Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang rukunnya haji ini? Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dalam surat At-Taubah. Walillahi 'alan nas dalam surat Al-Imran. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Allah Azza wa Jalla telah wajibkan manusia ini untuk mendatangi Al-Ka'bah. Bagi siapa man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalan ke sana, yang punya istita'ah. Wa man kafara, barang siapa yang kafir mengingkarinya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan makhluknya, maha kaya atas alam semesta ini. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ashhurum ma'lumat, ditetapkan bulannya dalam bulan tertentu. Maka barang siapa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla berhaji padanya, maka tidak boleh berbuat rafath, kata-kata kotor membawa kepada jima' dan yang lainnya. Tidak boleh juga berbuat kefasikan. Tidak boleh juga berbuat jidal, bertengkar ketika berhaji. Kemudian Nabi SAW sebutkan di dalam Sahih Muslim, Ayuhan nas, hai sekalian manusia, qad faradha alaikumul hajja, Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, silahkan berangkat untuk berhaji. Jadi haji, sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Jibril, demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW ketika ditanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait, haji. Kemudian buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 dasar, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itiyaz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan, al-hajj. Jadi di sini Nabi SAW dengan kata amar, setelah membawakan itu adalah berita, ayuhan nas, qad faradha Allahu alaikumul hajj. Hai sekalian manusia, Allah wajibkan kalian untuk berhaji. Ya, setelah disebutkan Allah wajibkan, fahujju, ayo berangkat haji. Wal aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itulah wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkannya, dan tidak ada dalil memalingkannya, karena haji merupakan rukunun min arkanil Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ismaili dalam Musnad Umar, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, dan sanadnya sahih. Dan ini sering disampaikan oleh orang-orang dikatakan hadis, padahal bukan hadis. Ini adalah ucapan Umar. Ini adalah athar Umar. Man ataqal hajja, barang siapa yang mampu berhaji, falam yahujj, ternyata dia tidak berhaji,
fasawa'un 'alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Sama saja baginya, dia mati Yahudi atau Nasrani sama. Ini dia lafaz dari Umar. Ya, tidak ada lafaz yang mengatakan man wajada sa'atan aw man kana lahu sa'ah falam yahuj falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Silahkan dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Siapa ada kelapangan lantas dia tidak berhaji, silahkan dia pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun athar dari Umar radhiyallahu an dikatakan man ataqal hajja, siapa yang mampu untuk berhaji, falam yahuj, dan dia ternyata tidak berhaji, fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan, sama saja baginya dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Kemudian tarikh fardhul hajj, sejarah diwajibkannya haji ini. Para ulama kita berbeda pandangan tahun keberapa diwajibkan haji tersebut dalam Islam. Ini tentunya dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan tahun ke-5 Hijriyah. Sebagian mengatakan tahun ke-6 Hijriyah. Sebagian mengatakan tahun ke-9 Hijriyah. Sebagian mengatakan tahun ke-10 Hijriyah. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran, dua pendapat ini tahun 9, tahun 10. Yaitu diwajibkan pada tahun ke-9 atau tahun ke-10. Dan lebih tepat lagi adalah tahun ke-10 Hijriyah, sebagaimana dalam hadis Jabir yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Poin berikutnya, wujubul hajj marratan fil umur. Kewajiban melaksanakan haji ini hanya sekali saja seumur hidup. Ya, tidak 2 kali, tidak 3 kali. Maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji seumur hidup kecuali sekali. Wa ma zada fahuwa tatawwu', selebihnya itu adalah haji sunnah. Dan ini sangat jelas dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali kulli amin ya Rasulullah, apakah wajib ini atau haji ini setiap tahun? Fasakata, Nabi SAW diam. Ya, lau qala na'am la wajabat, andai kata dikatakan iya, niscaya wajibnya setiap tahun dan tidak akan ada yang mampu untuk melaksanakannya. Sekarang saja yang sekali seumur hidup betapa susahnya untuk mendatangi Baitullahil Haram. Antrian begitu panjang, usia begitu terus berjalan. Sementara manusia bertambah terus, yang berminat bertambah terus. Maka alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar adanya umrah. Karena itu jalan keluarnya. Karena telah disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju fi kulli 5 sinin. Haji itu setiap 5 tahun. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan di dalam hadisnya juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dalam hadis Abu Sa'id dikatakan inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fi al-ma'ishah. Seorang hamba aku berikan badannya kesehatan pada badannya. Kemudian aku lapangkan rezekinya. Tumdi alaihi 5 awam la yafidu alayya, berjalan 5 tahun dia tidak datang, la mahrumun, dia terharang dari segala kebaikan. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala.
Nah, kita tidak bisa berhaji, itulah jalan keluarnya melaksanakan umrah. Namun di zaman sekarang ini, zaman corona ini, belum juga dibuka. Dan kita berharap Allah Azza wa Jalla angkat musibah dan bencana ini. Dan tentu selebih dari haji wajib adalah haji sunnah. Melaksanakan haji sunnah ini memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Poin berikutnya, ketika ini rukun yang agung, rukun yang besar, maka betapa pentingnya ittiba'us sunnah. Kita mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji ini dan umrah ini. Jangan kita berjalan mengikuti kebiasaan dan apa yang berlaku di masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Li ta'khudhu 'anni manasikakum." Hendaklah kalian ambil tata cara hajiku. Hadis ini keluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini merupakan pokok dan dasar at-ta'assi bihi. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh amalannya. Maka lihat, sampai Ibnu Abbas membenci orang kalau ada yang bertanya dalam masalah ibadah haji ini sunnah apa wajib. Kenapa? Karena setiap langkah Nabi alaihi salatu wasallam selalu Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Ambil tata cara hajiku. Jangan-jangan kita tidak bertemu dengan kalian tahun depan. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, ambil dari Nabi, lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kita jangan heran. Bagaimana kita akan ikut Nabi? Sedangkan kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma au ba'di in i'tasamtum bihima. Kalian tidak akan sesat sepeninggalku jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ambil tata caraku dan tata cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Kemudian ketika berbicara tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Qala al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yang mengikuti aku hari ini mengikuti para sahabatku. Maka betapa pentingnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah dalam masalah haji ini. Kenapa? Jangan sampai biaya besar keluar, tenaga pun terkuras habis, ternyata amalan kita haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Di dalamnya kita berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Kenapa? Di dalamnya kita berbuat perkara-perkara bid'ah dalam melaksanakan ibadah haji dan maksiat-maksiat. Kemudian poin berikutnya, nasaih wa tawjihatun 'ammah. Beberapa nasihat dan arahan-arahan umum. Yang pertama, al-ikhlas was sunnah. Betapa pentingnya keikhlasan dan pentingnya ittiba'us sunnah. Maka berusahalah wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang sudah dipanggil namanya untuk pelunasan ibadah haji ini. Ya. Hendaklah ikhlas, dan semua kita harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita semuanya. Ya, semata-mata kita itu mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Semata-mata kita ingin pahala dari Allah Azza wa Jalla, semata-mata kita ingin pujian dari Allah Azza wa Jalla, semata-mata kita ingin balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dari makhluk ini semuanya. Apalagi Allah Azza wa Jalla katakan secara khusus dalam suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mukhlisin illa liya'budullah. Ibadahnya kepada Allah, ketika ibadah itu mukhlisin, murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekiranya bisa tidak pasang pelang, tidak usah pasang pelang. Cukup tetangga-tetangga kita mengetahui dari lisan saja kalau kita ini akan berangkat. Tidak usah membuat papan pengumuman mohon doa restu. Tidak usah. Apalagi menampangkan foto dan semisalnya, nanti ada cacat. Apa kata orang? Ya, mohon doa restu. Sebab ya, bapak-bapak yang berangkat ini doanya mustajab. Kenapa? Tamu-tamunya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Musafir. Kenapa? Musafirnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Di samping itu muttabi'an, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang kita perbuat dan apa yang kita tinggalkan. Perbuatlah sesuatu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menganggap baik istikharah untuk berangkat haji. Tetapi itu tidak ada dalilnya. Tidak ada istikharah dalam melaksanakan perkara yang wajib. Adapun waktu musafir istikharah tidak mengapa. Ya, atau hajinya haji sunnah tidak mengapa. Berangkat haji apa tidak. Kalau hajjul fardhah baru pertama tidak perlu istikharah. Nah, diiringi dengan keikhlasan dan ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah diperhatikan ya ongkos naik haji ini beserta belanja-belanja kita dan keseharian kita dari yang halal. Nafkah yang baik sebagaimana permintaan kita setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, ini dia. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang makbul. Amal yang diterima. Ini posisinya, betapa pentingnya di sini. Kenapa? Kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Azza wa Jalla itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka oleh karena itu lihat, seorang laki-laki, rajulun ash'ath aghbar ash'ath, seorang yang penuh dengan debu rambutnya, kepalanya, tidak karuan rambutnya. Yamuddu yadayhi ilas sama', dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya, isapannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya. Ini nasihat yang pertama. Ikhlas dan ittiba dan nafkah yang halal. Kemudian yang kedua, iyyaka wal muharramat, hindari perbuatan-perbuatan haram dan barang-barang haram. Jauhkanlah wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah perkara-perkara haram yang disebut dalam syariat kita, yang kita lakukan sebelumnya. Mana diantaranya? Kahalqil lihyah, bagi laki-laki cukur jenggot, hati-hati. Wa syurbid dukhan, ngisap asap, ya, merokok. Wa tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dalam hal yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan mereka. Wattakhattum bidzahab, laki-laki yang pakai cincin emas atau pakai kalung lagi, tambah lagi kalung emas. Jauhi ini semuanya. Kita ingin berangkat membersihkan diri kita, jangan sampai di badan kita masih ada yang haram. Demikian wahai ukhti muslimah, berjanjilah kepada Allah Azza wa Jalla, jikalau belum konsisten dengan ajaran Allah, syariat Allah,
segeralah konsisten dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada diri sendiri. Jaga kesucian, jaga kehormatan. Jadilah wanita yang salihah dengan menjaga aurat kalian, dengan menutup aurat kalian dan memperhatikan jilbab kalian. Jangan sampai di saat kesana saja baru tutup aurat, tapi kalau pulang balik lagi bongkar. Seolah-olah agama kita ini bongkar pasang, yang akibatnya iman kita bongkar pasang. Yang ketiga, fadlul ilm, keutamaan ilmu. Ihris ala hudur majalis ahli ilm. Berusahalah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tanya apa yang masih mengganjal dan menyulitkan dalam urusan agama kita. Ya, terutama berkaitan dengan manasik haji ini. Dan alhamdulillah, jazallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan kepada negeri tauhid. Dipersiapkan ustadz-ustadz kita sebagai pembimbing dan pengajar di Masjid Nabawi secara khusus dengan bahasa Indonesia. Ini suatu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla bagi kita kaum muslimin di negeri ini. Dan sebelum berangkat, belajar. Datangi majalisul ilm. Jangan pernah malu untuk bertanya, sudah tua. Mujahid mengatakan, apa kata beliau? La yuta'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak pernah akan bisa belajar ilmu agama orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya, karena malu dan sombong ini min a'zami qawati'il khair. Dia sebagai pemutus kebaikan yang paling besar. Dan asyad jawali besyar, dan yang paling dahsyat mendatangkan keburukan. Itulah dia malu dan kibir, sombong. Yang keempat, makarimul akhlak. Akhlak yang mulia. Tundukkan diri kita, latih diri kita untuk bersabar, menahan emosi, jauhkan pertengkaran, temperamen, jatuh dalam akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan tercela, kalimat-kalimat kotor. Kenapa? Fa inna safara qit'atun minal azab. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah, safar itu potongan dari siksa. Nah, bisa terjadi ketika kita safar itu berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Maka apa? Ketika kita berangkat musafir, baik-baiklah dengan kawan kita. Saling patuhi. Tetap bersama teman. Karena ingat, ya, harus ada amirus safar, pemimpin safar. Dengan demikian kita bisa melihat komandonya, mendengarkan komandonya. Dan inilah dia kesempurnaan dan kemuliaan syariat Islam. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala akan lanjut esok malam. Ya, terus di dalam tata cara haji dan umrah sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertemuan kita yang pertama. Nantikan edisi selanjutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini, kami silahkan untuk bertanya melalui kolom komentar, atau yang ingin bertanya interaktif bisa melalui 0811 390110, dan akan kita masuk ke sesi yang kedua ini dengan kita mengambil beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, tapi sebelumnya kita ingatkan terus berbagi. Jangan lupa share kepada kawan-kawan dan teman, ya, kepada grup supaya manfaat lebih luas, dan siapa tahu ada yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Itu adalah menjadi pahala
jariah kita, deposit akhirat kita. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita suruh orang tua kita pisah dengan ibu tiri kita karena kami tidak tahan dengan sikap ibu tiri kami? Kalau secara syar'inya sudah tidak bisa diobati dan diperbaiki, tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya wanita di atas 50 tahun umrah atau haji sendiri tanpa mahram? Dalam peraturan di Arab Saudi diperbolehkan tanpa mahram, dikarenakan tapi dengan syarat adanya rifqah ma'munah, segerombolan wanita yang aman dan kelompok yang aman. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu pertanyaan dari telepon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau bertanya Pak, Silakan. sebelum hijrah tuh pernah mencaci maki Ustaz Sunnah seperti Iya. Ustaz Iya. Pertanyaannya apa saya bisa meminta maaf secara langsung itu bagaimana? Baik. Itu saja. Dan ada satu lagi, Iya. dulu kan saya salah satu anggota ormas Iya. FPI. Iya. Dulu kan ustaz-ustaznya kan berfatwa memerangi riba itu dengan menipu kissing-kissing. Hmm. Nah, saya dulu pernah dipakai aplikasinya gitu. Saya mengambil mobil itu ada mungkin 4 lah ya. Tapi unit dijual gitu. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan saya udah hijrah, posisi mulai dari nol lagi, bersih lah intinya ya. Nah, itu pertanyaan saya, gimana hukumnya? Gitu, apa saya harus ganti? Ya, tapi sekarang saya belum ada lah, maksudnya dari Iya. nol lagi ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Baik. Oke, sekian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan pertama, afallahu amma salaf. Semoga Allah Azza wa Jalla maafkan yang telah lalu. Maka sekarang bisa bertemu dengan beliau, katakan saya minta maaf, saya pernah begini-begini. Insya Allah tidak ada orang-orang yang di atas sunnah tidak mau memaafkan. Apalagi kembali kepada jalan yang sunnah. Kemudian yang kedua, tidak bisa bertemu, maka apa? Doakan di kebaikan. Yang dahulu kita mencacinya, sekarang kita doakan di kebaikan terus, maka itu akan menjadi kafarah sebagai penebus atas kesalahan-kesalahan kita dengan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ya, namanya kita bertaubat yang berkaitan dengan hak manusia, kalau kita bisa minta dihalalkan, dihalalkan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang pernah memiliki kezaliman kepada saudaranya, dia minta halal hari ini, sebelum tiba saatnya tidak berguna dinar atau dirham. Innama hiyal hasanat was sayyiat, yang saat itu kita pakai bayar pahala atau dosa. Nah, kaitannya dengan hak anak Adam, kita minta dihalalkan. Oh, tidak bisa dihalalkan, wajib dibayar. Maka kita katakan, kapan ada kemampuan, kita bayar dan kita sudah bertekad untuk membayarnya. Dan Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu. Siapa mengambil harta orang lain dan dia ingin mengembalikannya, Allah bantu dia mengembalikannya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain ingin menghancurkannya, Allah hancurkan dia. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan urusannya antum sehingga antum bisa membayar hutang antum kalau tidak mampu untuk meminta halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tidak mampu sama sekali, maka apa? Yang penting kita sudah minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah urusannya selesai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana batasan antara merapikan jenggot dengan mencukur jenggot? Merapikan pakai air, pakai minyak wangi, disisir, itu namanya merapikan. Adapun mencukurnya, maka ini tidak boleh sama sekali kecuali musim haji di saat bertahallul atau umrah selebih dari genggaman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum pakai cadar tapi kaos kaki tidak pakai ketika keluar rumah? Ini ini ya mengutamakan yang diperselisihkan ketimbang yang tidak diperselisihkan. Cadar masih diperselisihkan. Adapun menutup kaki tidak ada perselisihan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah bisa kita mengqadha sholat sunnah rawatib ba'da maghrib yang terlewatkan? Apa bisa dikerjakan di waktu isya atau rawatib zuhur terlupakan? Kalau kita terlupakan tidak ada masalah, ya, bisa untuk diqadha. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha ba'diyah zuhur dikarenakan ada utusan yang menyibukkan beliau sehingga tidak sempat melaksanakan ba'diyah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menjaga hati agar tidak iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada saudara kita? Perbaiki iman kita kepada al-qadha wal qadar, kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ibadah haji kita diterima oleh Allah bila kita berangkat haji sendiri secara pribadi tanpa mengikuti pemerintah? Kita katakan asal kita bisa masuk ke dalam negeri tersebut dengan resmi, diterima. Ya, hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Haji terlalu lama kita menunggu sampai 20 tahun lebih, ya sabar. Maka apa caranya? Umrah di bulan Ramadan karena sama seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar kita dianjurkan membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selesai sholat subuh? Membaca Allahumma ajirni minan nar sahih. Ya, istijarah minan nar itu minta perlindungan dari api neraka sahih. Tapi mengkhususkan waktunya ini tidak ada hadis yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Kalau nabung uang untuk keperluan haji dan umrah ke depan untuk satu keluarga, nisabnya waktunya jika dikonversi ke dalam emas sudah memenuhi, apakah perlu dizakatkan? Kita katakan kalau masih itu di genggaman kita uangnya, bukan masuk di rekeningnya pemerintah, maka tetap wajib untuk dizakatkan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum kalau kita ikut arisan haji atau umrah? Siapa yang keluar namanya di berangkat haji atau umrah? Sebaiknya tidak, meskipun sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena kita masih berhutang masalahnya ini. Allah Ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya hobi selfie terus upload medsos 2 tahun terakhir ini saya mengurangi upload foto. Saya semua nyimpan di HP. Apa kita nyimpan foto di HP dosa juga? Pertama, apa manfaatnya kalau terlalu banyak menyimpan foto juga? Karena apa tidak tanduk kita sudah dipoto sama Allah Azza wa Jalla yang akan abadi. Oleh karena itu, simpan yang berguna. Ilmu simpan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Puasa Syawal harus secara berturut-turut atau tidak? Berturut-turut bagus, tidak juga, tidak ada masalah. Yang penting di bulan Syawal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bolehkah kita suruh orang baik? Yang disebut haji wada itu apa Ustaz? Dan apa ayat terakhir yang turun? Kita katakan hajjatul wada adalah haji perpisahan. Yang mana Nabi SAW setelah dia berhaji itu, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sempurnalah ajaran Islam. Nah, kalau pertanyaannya apakah ayat terakhir ya turun? Berbeda pandangan para ulama kita tentang ayat terakhir turun dari Al-Qur'an. Ya, kebanyakan mengatakan bahwasanya ayat terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya. Kemudian Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan mengenal akhir ayat terakhir turun ini ada perselisihan. Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib ayat terakhir yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Ibnu Abbas mengatakan ayat riba. An-Nasa'i dari Ibnu Abbas mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang paling sahih adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita mengatakan atau
melaknat virus corona Ustaz seperti kita melaknat syaitan. Tidak boleh. Demam tidak boleh dilaknat. Kenapa? Karena dia menghapus dosa anak Adam sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika puasa 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, Rasul menjanjikan seperti puasa setahun. Pertanyaan, bolehkah kita puasa Syawal sementara ada puasa di tahun-tahun sebelumnya yang tidak sempurna? Harus sempurnakan dulu utangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana haji ke Mekah menggunakan visa umrah? Selesai umrah tidak pulang lagi menunggu haji besar. Dia berdosa, melanggar aturan, tetapi hajinya sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah haji saya berniat sambil kerja? Sah. Ini namanya sambil menyelam minum air. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum berkorban untuk orang tua tanpa memberitahukannya? Tidak ada masalah asal orang tuanya masih hidup. Tapi hukum asalnya ya, yang berkorban dia yang punya harta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi kalau mau dikasih hadiah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada gambar orang tapi dia dikasih mata. Apakah sama larangan menggambar makhluk hidup? Kita katakan Nabi SAW bersabda, as-suratu ar-ra's. Gambar itu kalau ada kepalanya, hilangkan kepalanya maka tidak menjadi gambar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum minum makan permen di saat bermajelis ilmu? Ini adalah bentuk kurang adab kita dan kurang memuliakan ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Malah lebih utama menghajikan orang tua atau diri sendiri Ustadz? Kita katakan orang tua ya, dia lebih diutamakan dan itu adalah cara kita berbakti dan itu pun tidak mampu kita akan berbakti dengan sepenuhnya juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah umrah wajib tawaf wada? Tidak wajib. Yang wajib itu adalah ketika orang melaksanakan ibadah haji. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, yang ingin berinteraktif bisa di 0811 3901010. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Ya, share sebanyak-banyaknya, ikut bagian dalam dakwah ini, ya, minimal berjihad dengan kita punya kuota. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya pada kesempatan malam hari yang berbahagia dan mulia ini. Ya. Dan kita baik, ada lagi pertanyaan yang masuk di sini, kita angkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan kembali. Iya. Ceritanya begini, saya seorang YouTuber, tapi tentang murotal gitu, kadang ngimamin, jadi nanti diupload gitu ke YouTube. Itu hukumnya gimana kalau yang seperti itu? Baik. Oke, seperti itu aja. Itu saja ya. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, ya, di sini kembali kepada tashihun niyah, memperbaiki niat kita. Kita rekam murattal, kita naikkan di YouTube dan semisalnya. Kalau maksud kita adalah berbagi ilmu, ya, berbagi faedah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau maksud kita ingin tenar dan terkenal, inilah yang menjadi masalah. Ya, awwalu man tasa'ara bihumun nar yaumal qiyamati thalath. Dalam Sahih Muslim, orang yang pertama kali akan dicampakkan ke dalam api neraka 3 orang, salah satunya al-qari, orang yang hafal Quran. Dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah ingatkan nikmat yang sudah diberikan, dia pun ingat, dan Allah tanya, dia apa yang kamu perbuat? Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dusta. Kamu itu menghafal Quran supaya dikatakan qari dan orang-orang sudah mengucapkannya, maka diseretlah dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon berikutnya. Ya, halo.
Halo. Silakan diulangi kembali bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diulang kembali di 0811 390110. Ya, silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari yang berbahagia dan hari yang mulia ini. Bagi yang ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Jika kita sa'i dan ternyata kurang satu puran karena salah hitung. Baik, kita angkat dulu satu penelpon di sini. Baik. Karena salah hitung dan sudah terlanjur tahallul, apa kita harus bayar dam? Kita katakan ya haji sa'i itu rukun. Nah, rukun ini harus ditambah kembali. Ya, setelah tambah kembali barulah kita bertahallul. Ya, baik. Sudah kita potong. Apakah mesti kita bayar dam? Kita katakan karena kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Hanya itu obatnya. Dia tambah tinggal satu lagi, kemudian selesai. Ya, dia tahallul kembali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang menyebut nama Allah dengan sebutan tidak sempurna seperti gaya bicara zaman sekarang, ya Allah dan semisalnya? Hadza ilhad atau tahrif, penyelewengan dalam lafaz. Dan ini berbahaya juga, tidak kalah bahayanya dengan menyelewengkan maknanya. Karena menyelewengkan lafaz ini juga akan menyelewengkan kepada makna. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Tahallul bagi wanita setelah sa'i bagaimana Ustaz? Caranya dia kumpulkan seluruh rambutnya dan diambil 1 senti seluruhnya, dipotong ujungnya saja. Maka laisa 'alan nisa'i halq wa innamal halqu 'alal rijal. Wanita itu tidak ada gundulnya, yang gundul itu adalah laki-laki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau ada yang memaksakan ke masjid padahal masih dilarang pemerintah, apakah sholatnya berdosa? Ya bisa berdosa. Ya, kalau tidak ada izin dari pemerintah, hatta dari pemerintah setempat tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Dan insyaallah esok pagi kita lanjut lagi di dalam tafsir Al-Lail, faedah-faedahnya insyaallah. Jangan lupa berbagi, share serame-ramenya sebanyak-banyaknya. Ikut andil dalam dakwah ini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.